Terus kemudian berkembang dengan tokoh-tokoh daerah tertentu, kepala daerahnya. Pernah di Jawa Timur, seluruh kantor diminta ada bekisar. Berarti kan upaya untuk melestarikan ayam hutan kan wajib. Kayak gitu deh. Turut membesarkan gitu ya, ben newae lah ya. Wes saya sementing kalau bekisar apik gitu ya. Tanpa ada lomba ayam hutan, tanpa ada posting-posting di media tentang ayam hutan gitu ya. Ya otomatis sepi, ekonominya juga sepi, dan itu pernah kita rasakan gitu. Tahu nggak sih, di sekitarku banyak kupu-kupu terbang di pucuk-pucuk bunga, daun-daun hijau, kelihatan kan di kaca kan. Nah, itulah kadang semua kegiatan itu asik, nggak bosenin ya, nyenengin, dan kita seperti nggak pernah kehabisan ide kalau basis dari kegiatan itu adalah alam. Dan setelah kita yakin basis alam itu benar, ada di sekitar kita, suasana, aura, tidak lupa niatan untuk memang bersilaturahmi ya, seneng sama apa yang ada di sekitar kita ya, kita jadi peduli gitu ya, peduli kalau di sini nanti ada kopi gitu. Oke. Ya, saya Agus Tumin, sehari-hari saya di Jogja, alhamdulillah. Kegiatan sehari-hari actually saya seorang arsitek. Namun arsitek itu kan harus nguras terus ide gitu. Gagasan, mengkonsep, mendesain gitu. Dan ternyata jadi baik-baik aja itu, ngeflow-ngeflow aja desain-desain kita dalam arsitek. Kalau kita ada yang disenangi, apa itu kita harus milih. Nah, ada yang seneng main, musik, lukis, merabas gitu ya. Kalau saya memilih yang sering menginspirasi adalah kekayaan alam kita yang namanya ayam hutan hijau, Gallus varius, green jungle fowl, itu menyebar di sekitar kita. Tapi tidak juga di luar kita. Cukup ada di Jawa, Bali, Madura, Lombok gitu ya. Ada juga di NTT juga ada. Sebenarnya banyak teman yang sudah pada ngerti ya, ayam hutan yang bagus itu seperti apa bagi dirinya atau bagi pada umumnya. Harus dibedakan dua. Yang pertama, dirinya dulu ya, karena ayam hutan itu sebenarnya dipelihara sesuai dengan tujuannya. Kita nggak bisa gepuk roto ayam hutan satu itu bagus untuk kita ya. Yang dari mana asalnya ayam hutan kan macam-macam tadi kita sebut ya, merata di Jawa, Madura, Bali, Lombok maupun NTT. Nah, yang bagus yang kemana? Gitu. Ada. Gitu. Nah, itu sesuai dengan peruntukan dan kita mau untuk apa. Ya, nah, bisa kita pertama kelangenan ya untuk unen-unen yang teras. Delok-delokan memang cantik gitu, memang indah gitu. Cukup seperti itu gitu. Ada juga yang dia ingin kemudian beternak, ingin mencoba karena dia merasa itu langka gitu ya, langka, kemudian dia hobi beternak, begitu aja juga ada. Ada juga yang karena itu punya nilai ekonomi yang baik gitu ya. Maka salah satu di antara kita ingin sambil juga dodolan, jualan. Di jualan ini kan kadang ada yang lihat mana yang bagus, mana yang kira-kira laku keras, atau nggak peduli, yang penting iso bati, itu juga ada. Itu tujuan yang ketiga. Terus yang keempat, yang sebenarnya memicu keseluruhan kegiatan yang ada di ayam hutan menurut saya, ketika orang ingin beternak untuk memperoleh bekisar yang bagus. Nah, itu. Maka dia harus bisa milih ayam hutan yang seperti apa yang bagus. Bekisar selama ini yang dilombakan itu kan suara, iya kan? Jadi
kecantikan Bekisar itu ya, tetapi hampir-hampir lomba yang seperti itu, kecantikan itu kontes, itu hanya eksibisi aja, pengisi aja, gitu ya. Kecantikan ayam hutan, jejer-jejer, serasi sama sangkarnya, oke, tapi itu jarang punya nilai yang, ya maaf ya, tuntas ya, kebanggaan itu akan ada di Bekisar ya. Di Bekisar yang apa? Yang suaranya sesuai dengan pakem, nah, kan gitu. Jadi pakemnya ada. Itulah kelebihan daripada Bekisar. Dan ujung-ujungnya Bekisar itu adalah produk atau turunan dari ayam hutan hijau tadi gitu. Iya. Nah, kemudian yang terakhir adalah tujuan untuk mengkonservasi karena merasa terpanggil. Nah, itu berarti kan rasa ingin untuk memperbanyak itu. Nanti mau kemana arahnya pada kegiatan berikutnya di ayam hutan ini ya nanti kita lihat seberapa mungkin jualan, seberapa mungkin ternak Bekisar, seberapa mungkin kalau nempel di teras pastilah itu mudah. Atau seberapa mungkin kita buat aviari, gede, cantik, ada paludariumnya, ada terjunnya, ada spring uapnya gitu kayak alam, ada musiknya, terus ada ayam hutan cekekrek. Nah, ada yang sampai seperti itu. Tapi belum ada yang wujudin ya, kita nanti kayaknya. Saya juga bikin tapi belum terwujud. Ya, oke. Kalau ciri-ciri Bekisar yang bagus itu sebenarnya seperti apa Pak yang masuk di perlombaan ini? Bekisar ya. Nah, Bekisar ini kan sudah lama Mas ya, ada di ya satu-satunya di Indonesia. Baru kemudian ada di Malaysia atau Thailand, tapi juga kelihatannya sepi-sepi aja ya. Keahlian mereka untuk mengikuti otentiknya Bekisar di Indonesia itu Indonesia yang lebih menarik ya untuk diikuti ya. Kalau pakemnya itu sejak dibuat itu ya ada suara yang jadi panutan. Jadi ada mulai dari irama, ketukan, kebersihan atau jernihnya, terus jeda masing-masing antara ketukan satu, kedua, buangan. Nah, itu yang menjadi poin-poin yang dinilai teman-teman juri itu ya sekitar itu. Namun yang seperti pakem itu hampir sangat susah. Banyak peternak, banyak teman-teman yang berternak sendiri ada, yang beli kutuk-kutuk ada di Keding gitu, yang ketemu suara yang nggak pakem itu jarang, sulit gitu. Makanya Bekisar sering disebut misteri gitu. Ya, dalam rangka meraih itu harus banyak upaya. Yang penting tidak kenal lelah, dan saya juga sejak tahun 89 waktu itu ya, saya semester 3 kalau nggak salah waktu itu sempat saya gundul gitu saking pengennya untuk memperoleh Bekisar bagus, yang saking sulitnya gitu. Ternyata kuncinya untuk dapat itu ya kita coba terus tahan banting gitu ya, dengan cara bisa beternak sendiri, dengan beli, dengan kalau kita mau teko jujuk ya ada suara bagus dibeli pasti mahal kan. Dan itu banyak juga yang dilakukan oleh teman-teman. Nah, saya pribadi saya lebih senang ini kesempatan untuk kolaborasi, kesempatan untuk membangun pertemanan baru dengan teman-teman yang sehobi, kesempatan untuk apa ya, potensi rasa kangen untuk ketemunya itu tinggi. Ayam hutan ini kan memang misteri ya, kayak cewek cantik gitu ya. Oh, gitu, Pak. Jadi kayak sesuatu yang memang sangat kita suka gitu ya. Nah, akhirnya mau nggak mau kan kita pengen ngerasakan keindahan itu yang ada di ayam hutan. Bila perlu memilikinya, itu kan. Nah, sehingga meskipun dia terkenal susah, ya, meskipun dia terkenal perawatannya itu betul-betul kayak
ngerawat bayi kata teman-teman yang lain gitu ya. Sampai mati, tiba-tiba mati, penyakit tidak terdeteksi, tahu-tahu terlambat. Yang paling jadi momok saya itu saya nggak bisa pengobatan, itu minim pengetahuan saya tentang pengobatan. pengobatan itu susah saya di situ. Jadi saya lebih condong ke pencegahan. Nah, susahnya ayam hutan itu ya menurut saya keterampilan teknis memelihara inilah, merawat inilah yang jadi momok kita. Kesusahan saya di situ gitu. Jadi kalau senangnya tadi sudah saya sampaikan sampai hampir ya, tentunya kita lebih menghormati kecantikan seorang wanita, tapi paling tidak ini tuh di luar itu kita tiba-tiba pengen lihat, katanya ada ayam bagus di mana, kita lihat gitu. Kalau kita lagi pengen emosi atau pengen banget dan mungkin kita adopsi gitu. Kayak gitu, sampai kayak gitu. Nah itu ayam hutan, biarpun itu harus kita cari sampai ke ujung ujung ngalah sekalipun lah ya. Mau kalau dunia kayaknya di dunia kan nggak ada, yang ada di Lombok di Indonesia. Ya makanya betul ya, saya punya inisiatif waktu itu dipandu oleh yang lebih dulu miara ayam hutan, ya, katakanlah aktif banget ya. Bilang kalau waktu dinas di Flores itu banyak bagus ayam-ayam Flores, ya saya cari ke sana gitu. Ada juga cerita tentang ayam hutan kangean ya, yang menjadi cikal bakalnya Bekisar itu kan kangean di pulau yang sedikit terpisah dari Pulau Madura. Kabupatennya masih ikut Kabupaten Sumeneb, Kecamatan Kangean. Itu katanya penemuan pertama Bekisar dari pulau itu. Dari Pulau Sumeneb itu, Pak? Bukan, Kangean. Kangean itu, Pak. Pertama kali Bekisar itu. Betul, sejarahnya Bekisar kan begitu. Nah, akhirnya kita cari ayam kangean itu kayak apa. Ya alhamdulillah beberapa kali kita piara ayam kangean. Namun kita tahu keberadaan ayam kangean ini kan semakin hari semakin langka. Jadi kalau ada informasi itu ayam kangean, itu asli, itu hendaknya ya bagus kalau memang iya gitu aja. Tidak ada yang bisa jamin sekarang. Itu ayam kangean maksudnya itu hasil ternakan dari wilayah sana atau liar itu, Pak? Liar dari hutan. Oh, dari hutan. Liar, Pak. Itu memang kualitasnya bagus itu, Pak? Nah, tadi ya bicara materi Bekisar atau materi ayam hutan bagus dan tidak itu relatif. Kalau ayam kangean rata-rata itu dia bulunya, istilah kata itu ulu rangkep, jadi gerombyong gitu ya. Dan mungkin kalamnya ya, gizinya dan lainnya, bulu itu seolah-olah terpelihara. Itu secara teknik. Akhirnya saya ngomong tentang teknik, tentang bulunya, kenapa ayam kangean lebih cantik gitu. Jengernya lebih tebal gitu. Namun originalitasnya bisa katakanlah lebih terjamin karena terpencil di sebuah pulau gitu kan. Jadi kalau dijadikan Bekisar itu kita lebih banyak punya harapan. Hasilnya kita nggak tahu. Kita pernah nyoba juga. Ini juga belum berhasil. Jangan ditanya hasil kok. Kalau nyoba udah terus gitu kira-kira. Kalau harapan Pak Agus ini tentang ayam Bekisar dan ayam hutan hijau ini ke depan gimana ini, Pak? Wah, ini pertanyaan yang sedikit tapi jawabannya raksasa. Dari beberapa aspek, Mas. Terutama ini kan jadi ciri atau identitas ya ayam hutan ini ya. Bekisar itu identitas teman-teman atau masyarakat Indonesia. Maka harus diuri-uri kan, harus dilestarikan. Kegemarannya ini bukan hanya sumber alamnya, tapi kegemaran ini kan budaya. Nah, ini diuri-uri dan ternyata memang melibatkan unsur-unsur ekonomi. Jadi penggiat yang di situ maupun yang di luar penggiat itu ikut terlibat dalam hal putaran ekonominya. Kan, gitu. Yang pertama itu hendaknya ini bisa tetap dipertahankan, tetap bisa didukung, dan ketika ada lomba, ketika ada kopdar atau pertemuan-pertemuan kecil ya, ngopi bareng di tempat Pak siapa, itu silaturahmi akibat adanya keinginan memperoleh Bekisar yang bagus. Akibat dari tahu Bekisar yang bagus dapatnya dari ayam hutan yang bagus. Rangkaian ini lah. Nah, hendaknya ini terus
bisa kegiatan yang terus tetap bisa didukung oleh siapapun, karena seorang penghobi rata-rata masih pria ya. Yang ngerek wanita kayaknya aku belum pernah lihat, kecuali yang ada di sekitar beliau yang ngerek, ada ibu, ada putri gitu. Harapannya ini bisa terpelihara menjadi semacam frame untuk rekreasi ya, yang nantinya toh bisa menterapi masyarakat yang terlibat di kegiatan itu, baik penggiatnya sendiri maupun yang ada ketika kegiatan berbekisar maupun berayam hutan itu diadakan. Misalkan di rumah nih, di Mas ini. Nah, berarti ada dong pasar di sekitar sini, toko pakan di sekitar sini, toko sangkar sekian ini, gitu, terlibat semua. Maka ya itulah bagian dari sebuah simpul ekonomi yang harus terpelihara gitu. Dan kita yakini kalau ini membesar, pasti yang akan merasakan itu semakin banyak. Sebaliknya juga gitu. Kalau kita umpamanya tidak turut membesarkan gitu ya, ben newae lah ya. Wes saya sementing kalau bisa rapi gitu ya. Tanpa ada lomba ayam hutan, tanpa ada posting-posting di media tentang ayam hutan gitu ya. Ya otomatis sepi, ekonominya juga sepi, dan itu pernah kita rasakan gitu. Ketika itu memang diupayakan, otomatis kuncinya kan adalah di ayam hutannya sendiri tuh Mas. Kalau nggak ada ayam hutan kan ya semua itu karena dicoret ayam hutan nggak ada, ya langsung berhenti semua gitu. Nah, supaya ayam hutan bisa selalu dijadikan andalan untuk kegiatan ini, maka ada upaya-upaya gitu. Nah, upaya ini tidak bisa sendiri gitu. Kalau beliau seorang penggiat, peternak, bakul, atau pemburu sekalipun yang sok ke hutan kemudian bawa apa itu istilahnya pemikat ya, pemikat kemudian dapat dijual gitu. Itu kegiatan dalam rangka untuk tetap diandalkan supaya nanti bisa memunculkan bekisar kan gitu. Nah, ini tapi kan gitu. Ada dong kita nanti makin hari makin dewasa ya, makin baik dalam hal pelestarian ini kan gitu. Ya seperti itu tetap orang jerat itu, orang nembak itu, orang beternak itu kan tetap aja. Tapi kemudian ada dong semakin mengikuti prosedur-prosedur yang baik, semakin membuka jalur hubungan dengan pihak-pihak terkait. Gitu. Contoh ya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu bisa jadi sandaran atau bisa menjadi mitra kolaboratif. Terus kemudian berkembang dengan tokoh-tokoh daerah tertentu, kepala daerahnya. Ya. Pernah di Jawa Timur seluruh kantor diminta ada bekisar. Berarti kan upaya untuk melestarikan ayam hutan kan wajib. Kayak gitu deh. Nah, teman-teman di penghobi dan peternak maupun penggiat perayam hutan maupun bekisar ini sekarang lagi berusaha padu padan. Ada ya senggolan, ada kontradiksi atau apa. Nah, tapi yang penting adalah menjalin hubungan, termasuk saya menjalin hubungan lagi-lagi dengan Mas Budi. Oh Mas Budi, Mas Budi. Oh ya, ayamnya dibawa dong, taruh sini biar kelihatan kita benar-benar ada ayam di depan mata kita. Nah, ini bentuk kolaborasi, Mas. Jadi pentingnya kita berusaha untuk menjalin hubungan baik di luar lomba, ya, maupun di saat lomba. Gitu. Ini ada Mas Budi. Jadi sebenarnya menggiat di ayam hutan maupun bekisar ini bisa mantap sendiri-sendiri ya, dengan rumus-rumus dia yang dia merasa ampuh, monggo, itu silahkan. Maka dia yakini sumber daya alam itu ada di sekitar dia, ternak sendiri, dikreasi sendiri. Nah, oke. Tapi ada juga yang yakin dengan pencapaian yang misteri itu perlu adanya saling share ya, tukar ide, kemudian saling dukung, saling silaturahmi, baik di dalam lomba maupun di luar lomba. Karena ilmunya juga berkembang terus. Ilmu si ayam hutan sama bekisar ini
secara personal tuh kita jangan mengklaim misalkan saya yang paling ngerti ayam hutan sama sekali. Kok saya paling ngerti bekisar soyo meneh. Kita lebih baik enak menikmati, dengerin, sinau terus baik di luar lomba maupun di dalam lomba, terutama pas final ya Mas Dio. Yeah. Pas final wis koyo anu. Jadi deg-degan ya, kayak ujian kan malah deg-degan. Gitu. Tahu-tahu nilainya A gitu kan, apalagi besok harapannya ya, amin ya. Amin. Ayamnya Mas Budi ya, ayam kita. Itu salah satu baik harapan maupun ya tips sederhana lah ya. Yang penting mengutamakan pertemanan ya Mas Budi ya. Oke, pertemanan itu lebih. Kadang kita kayak mangkel kayak apa ya, kok ini sih, kok ngene ya, tapi lama-lama kita terbiasa. Itu jadi tidak anu ya, tetap penting, tapi lebih penting lagi adalah bagaimana mendapatkan pencapaian itu. Nah, teman-teman juga sekarang kreatif ide untuk melestarikan carane piye gitu ya, supaya nggak bosen, supaya terus tetap dimain. Boleh nanti kita lanjutkan lagi bidang-bidang kita di event yang lain, suasana yang berbeda, suasana yang lebih. Tapi satu kali ini mumpung ketemu, ini teman-teman sudah pada kreatif ya, kompak. Meskipun kemarin ada sedikit beda pendapat antara teman-teman yang berada di pulau ini, pulau itu tapi biasa. Nanti tentu ketika ada waktu semua sadar bahwa ini harus seperti apa. Asal memang ada suasana yang dibuat, suasana yang dirawat, dan kita harus pandai merawat itu. Nah teman-teman ternyata saya anggap kode pinter-pinter gitu sekarang. Sebutlah ada beberapa komunitas sekitar kita ya, banyak sekali yang mengklaim komunitas ya. Tapi ada beberapa yang sering kita dengar ya. Satu, Ayam Hutan Nusantara, Apahi. Yang di Banyumas sama Mas? Sejalan. Apa? Bukan Mas. Oh, bukan. Sejalan ya, sejalan. Iya, sejalan. Sejalan sing gawe kaose karo pengurusnya sampai lali. Itulah misterinya Bekisar itu ya. Jadi teman-teman sekarang ada beberapa yang sudah menyatakan berhasil membentuk komunitas-komunitas. Berarti nggak masalah ini ya Pak ya, ketika terbentuk beberapa komunitas di beberapa kota ini malah bagus itu ya Pak ya? Malah bagus dong, masing-masing punya identitas, punya ciri, dan kesadaran tentang identitas itu kan ada di sumber daya alam di sekitar dia kan. Misalkan di Gunung Kidul, atau di Dieng, Banyumas. Nah itu lama-lama cara ngelolanya jadi semakin tahu. Lombok, Bali, itu semua punya identitas semua, termasuk Kangean yang tentunya nanti kita harapkan akan muncul lagi ayam-ayam Kangean yang bisa menghasilkan besar bagus. Ya. Nah, tips-tips itu makin kreatif tadi saya bilang. Teman-teman makin pinter-pinter, makin canggih-canggih, dan makin mengejutkan. Contoh besok di Banyuwangi, jangan lupa tanggal 20 Oktober, ya kan? Banyuwangi loh, jauh ini kita berada di Banjarnegara. 1000 km atau berapa kita nggak peduli, yang penting besok seperti menunggu hari raya ya. Ketemu sama sedulur-dulur, share ilmu, menjaga stamina dalam pelestarian, dan itu Mas kunci daripada tips untuk turut melestarikannya itu. Karena apa? Di sana nanti tiba-tiba semangat untuk menerima informasi ini apa. Terus kita kemas-kemas, kita jaga di tempat kita nanti ada apa. Contoh bocorannya nih, di 2024-2025 ada selentingan teman-teman, nanti ada lomba breeding ayam hutan coba. Ada lombanya nantinya. Oh iya itu udah ada lombanya. Yang sudah kerek bunyi berapa kali. Betul. Terus ada kerek bunyi indahnya seberapa, ini wacana masih. Iya, wacana. Supaya dapat bekisar bagus tadi. Terus ada lagi yang model kelompok atau klan. Misalkan saya dengan teman-teman yang dekat nanti berangkat bareng sebagai satu grup tim. Nah, nanti dikomparasi dengan tim yang lain, kan nyemangatin ini. Ini sebenarnya tips gitu. Ini saya tertarik, nantinya akan ada lomba breeding ini ya Pak ya? Iya. Itu kriterianya seperti apa Pak? Harus dijawab sekarang. Di Banjarnegara
di tempatnya Mas Budi, di farm Mas Budi itu di belakang garden ya, ada garden, ada tanaman-tanaman yang saya yakini, kita yakini itu senengannya ayam hutan. Meskipun belum hutan ya di sana, tapi garden gitu ya. Nah, itu ada bekas-bekas sangkar, gitu kan. Nah itu dirapikan, terus diisi sepasang itu bukan jantan satu, betina satu. Bisa aja kalau ayam hutan kan teman-teman punya pendapat nih, jantan satu, betina tiga. Nah, supaya kalau pas musim suburnya yang satunya, nah, dia deket sama itu kan komunal kan ini kan, binatang komunal itu rajanya harus punya permaisuri, kalau enggak dia nggak normal gitu. Maka diberi betina bisa lebih dari satu gitu kan. Nah kemudian dirawat, berhasil. Oke, kurun waktu keberhasilannya, tekniknya kayak apa, inilah yang dilombakan, produktivitas dan keindahan dari breedingannya, ya, kandangnya. Jadi gue naik Mas Budi di belakang ternyata ada aviari yang ada air terjunnya. Nah, itu ikut yang kategori selain produktif juga estetika. Keindahannya ya, Pak. Kira-kira gitu gambarnya. Nah, ini perlu kerjasama, perlu pendukung dari dinas, jangan sendiri gitu. Selalu jalin dukungan. Nah, teman-teman ini udah mulai deket sama itu. Yang besok di Banyuwangi adalah upaya-upaya ke sana. Nah, Ini untuk ayam hutan sendiri kan, kalau saya lihat di dinas ini belum terlalu dipedulikan ya Pak ya, karena mungkin hewan belum terlalu dilindungi juga ini Pak. Ini menurut Pak Agus begini, ada komen ya dari kampus, dari akademis itu melihat karena ada jarak antara akademis dengan penggiat. Kalau penggiat ini kan bermuara dari budaya tuh. Mereka nyalah-nyalain, kenapa ada budaya begitu sehingga kita harus ngerawat. Biarkan di alam. Nah, ini kan maaf, ya pendapat seperti ini jangan terlalu dibesar-besarkan, karena kenyataannya adalah kita punya kebudayaan ya Mas Budi, punya hobi. Kita melihara lomba, kita melihara ayam hutan di teras, di paludarium atau apiari, itu kan budaya. Nah, bagaimana dinas ini nanti punya ketertarikan untuk mengelola ini, menjaga ini, supaya semuanya punya tingkatan keberhasilan yang baik tadi ya. Secara ekonomi teman-teman budaya ini kan muncul duit loh Mas. Iya lah, mosok dipenggal, dilarang, ini appendix bed gitu. Ya nanti apa yang terjadi nanti ya itu kasihan perut kan. Kan gitu ya. Nah, ini yang harus dijaga gitu. Makanya yang benar adalah bermitra gitu. bermitra ya Pak ya. Kuncinya di situ, bermitra. Saya bermitra. Gitu. Gunung Kidul, Jogja sama sedalan. Saya nggak tanya lagi, takutnya lupa. Kira-kira gitu Mas, bermitra. Nah, supaya bisa bermitra ya silaturahmi. Ya, karena ketika nanti ayam hutan hijau ini statusnya menjadi dilindungi, mah kasihan teman-teman ini ya Pak ya. Ada deh nuansa kayak gitu. Tapi kan ya itulah, biarlah kita jadi mitranya, biar didengar, biar diarahkan, biar ayo kita sama-sama menghadapi budaya seperti ini harusnya kayak apa gitu. Tujuannya apa sih kalau gitu dilindungi, supaya di alamnya semakin banyak toh. Betul. Nah, apa harus dilarang beternak supaya di hutan banyak? Belum tentu. Betul. Kita ada satu lagi yang nanti perlu dibahas itu tentang sniper itu kan. Nah, ya itu Wah. dengan ada Sini. Tahu-tahu gembletak gitu kan ya. Itu juga seni ya, itu budaya. Itu nggak bisa langsung itu. Ada pencapaian-pencapaian yang harus dibahas oleh pemangku wilayah, stakeholder. Nah, kita mitra gitu. Oh, berarti sniper itu malah menurut Pak Agus itu seni juga ya Pak itu ya Pak? Ya itu kan budaya awalnya kan. Nah, budaya itu membuahkan kegiatan yang itu bisa menjadi, kalau dia menikmati itu dalam kehidupannya dia, ya dia sedang berkesenian kan. Bahasa yang dia pakai itu adalah bagusnya, meskipun itu mengiris hatinya penghobi ayam hutan. Tapi kita kan teman-teman itu yang sama-sama penghobi juga suka berburu juga. Nah, ini seni gitu loh Mas. Jadi harus dibahas yang ketika itu perut enak gitu ya, jangan kosong gitu ya. Terus musik gitu ya. Ada banyak hal yang mendukung, kupu-kupu terbang di sekitar kita, tadi taman itu gitu. Baru ngomong di APE gitu. Nah, sampai hari ini belum sampai ke sana. Ya sudahlah, kita kan proses. Gitu kan, jangan ujuk-ujuk gitu. Gitu Mas, kira-kira gitu ya.
Itu bagus. Tapi Pak Agus ini dengan adanya semakin banyak peternak ayam hutan hijau ini, menurut Pak Agus bagus nggak Pak? Ini, Pak? Ya tentunya ternak itu kan ada di alam, ya kan? Poin satu harus ada di alam. Nah kalau di rumah kita nambahi kegiatan beternak di alam itu, ya tentunya akan menjadi faktor penambah kan. Nah kemudian habis itu ngapain kalau ternak di rumah makin banyak mau diapain kan? Pelepas liaran, ya kan? Kan maksudnya teman-teman untuk pelepas liaran ke sana. Dan beberapa lomba sekarang itu selalu diiringi dengan ya sebutlah seremonial atau formalitas atau pencitraan monggo lah. Tetapi itu kan yang jelas ada upaya untuk memancing ide teman-teman nanti selain beternak juga melepasnya. Nah itu ada metodenya. Nah harus bermitra dengan ahli pelestarian. Kita bukan ahli pelestarian, kita sok-sokan. Padahal gitu. Tapi artinya perlu kolaborasi. Gitu lah. Penting. Jangan menghakimi, kayak kok gini, oh kayak gini, tak usah. Apa yang butuh kan? Pesan Pak Agus ini untuk teman-teman penghobi ini Pak, Ya, apa aja Pak yang pengen disampaikan ini Pak? ya sederhana aja Mas Budi ya. Tetap konsisten dengan tempaan-tempaan yang sifatnya membuat kita bosan. Itu sering terjadi di kita. Tiba-tiba ketelatenan itu luntur. Tiba-tiba kita melirik ke rumput hijau tetangga ya. Maksudnya hobi yang lain. Ya nggak apa-apa. Tapi ketelatenan itu perlu dipertahankan dengan cara-cara yang menurut masing-masing teman-teman itu punya. Ya jualan, bikin kaos, ikut datang ke lomba, silaturahmi, berhobi bersama gitu ya. Nah setelah itu baru kita rapikan apa yang ada di kandang kita, di farm kita, sehingga bisa ngeluarin, bisa munculin. Pertama adalah bekisar yang paling istimewa. Nah kalau ini ada ayam hutan banyak gitu. Nah ayam hutan makin sedikit ya ini nggak ada. Kalaupun ada kebetulan. Kira-kira gitu. Ini kita sedang mencari kebetulan-kebetulan yang lain. Teman yang sana juga nyari kebetulan yang lain. Belum ada pekisar yang benar-benar sesuai kriterianya itu belum ditemukan itu ya Pak ya. Sesuai apa ya tadi ya? Kalau pakemnya kan ada. Malah yang ngejar ke situ kan. jangan anu lah. Wes poin insyaallah. Rezeki ada yang ngatur, kita ngegas ikhtiarnya maksimal gitu. Mau tahu itu? Nah, nanti ini ada yang sudah praktek itu nanti di waktu dan gelombang yang sama. Teman koleksi ayam hutan hijau milik Mas Budi ini ada pejantan. Ini untuk betina-betinanya. Di kandang sini memang baru mulai peternak yang ori. Kalau yang untuk yang pekisarnya itu udah lama. Udah dari tahun berapa Mas Budi ini Mas? Dari tahun 2022. Dari tahun 2022 ini Mas Budi sudah menggeluti peternakan pekisar. Sistemnya itu tergantung kebutuhan. Kalau memang betinanya lagi banyak, biasanya dengan sistem kawin suntik. Kalau untuk saat ini menggunakan dengan sistem kawin dodok ini. Ini untuk kebetulan untuk saat ini yang ready hanya sedikit karena memang ketika sudah menetas rata-rata langsung laku ya Mas ya di usia-usia masih DOC semingguan itu udah habis gitu. Kalau ini untuk pekisar yang putih ini untuk mencetak pekisar putih sendiri ini sulit ya Mas ya? Sulit sekali. Ini harus ada beberapa tahap ini Mas kalau untuk mencetak pekisar putih ini Mas. Nggak serta-merta antara ayam hutan hijau dengan betina ayam putih jadi kan belum tentu ya Mas ya? Belum tentu ya Mas ya? Kawin dulu. Oh, beberapa kali kawin. Untuk betinanya, ayam jawanya atau buras dikawinkan sama sesama warna putih. Sesama warna putih. Nanti di ketiga perkawinannya anak yang ketiga baru kawinkan lagi dengan ayam hutan, dengan pejantan ayam hutan baru jadi pekisar warna putih ini. Tapi belum tentu polos. Tuh teman-teman susahnya seperti itu.
Di sini hanya dijual dengan harga berapa ini Mas? 125 125, dijamin jantan, bergaransi. bergaransi, dengan proses yang sesulit itu teman-teman. Monggo yang tertarik dengan proses yang panjang seperti itu hanya dijual dengan harga 125 ini teman-teman. Ini Bekisar putih. Ini turunan betina ketiga berarti ya Mas ya, baru bisa dijodohkan dengan betina pejantan ayam hutan. Kalau itu betina, kalau itu Bekisar merah ya Mas ya. Kalau Bekisar merah cenderung lebih muda ya Mas ya. Karena sembarang ayam buras bisa masuk. Oh gitu. Oke. Ini juga ada warna yang putih, tapi ada Oh kelihatan itu Mas yang warna putih. Iya itu putih, itu putih. Iya. Tapi belum tentu nanti besarnya itu putih polos ya Mas ya. ya, ini masih ada warna lainnya. Seperti warna hitam. Lorok gitu ya Mas ya. Iya iya. Ini kan ada bercaknya merah juga. Oh iya itu ada Lorok bercak ini. lorok. Iya iya bercak-bercak hitam dan merah itu. Di sini ada bekisar ya. Bekisar warna putih juga. Oh itu Bekisar warna putih Mas. Ya, bekisar warna putih. Ini usia berapa Mas kalau ini? Ini 1,5 bulan. Ini 1 bulan setengah. Ya, Ini Bekisar putih. bekisar putih umur 1,5 bulan. Ini hampir 2 bulan. Nah, kalau yang ini baru 5 hari. Yang atas, yang bawah 1 mingguan. 1 mingguan. Ya. Biasa jual dengan harga berapa ini Mas? Untuk saat ini harga DOC di sini untuk yang warna biasa itu harganya 100.000 per ekor jantan. 100.000. Ya. Untuk yang warna blorok dan putih ataupun hitam itu di angka 125.000 per 125. ya per ekor jantan itu. Dan bergaransi kalau di Areta Farm ya. Kalau yang umur 2 bulan kita jual dengan harga 250. Ya, seperti itu kira-kira bekisar-bekisar kita. Ini yang atas DOC masih usia 3 sampai 4 hari lah. Ini 3 sampai 4 hari. Iya. Untuk pakannya sendiri biasanya dikasih apa ini Mas? Ini pakai fur ya. Pakai fur ya. Fur. Biasanya Mas Budi ini kirim-kirim keluar kota kayak ini Mas? Ya kadang kirim kalau ada yang pesen. Tapi kalau untuk penjualan sementara tetap di lokalan dulu. Di lokalan Nah, dulu. kita utamakan karena apa? Karena supaya para penghobi itu bisa menikmati hasil peternakan dari Banjarnegara sendiri. Supaya orang-orang itu tambah semangat. Wah, bekisar Banjarnegara kayak gitu. Kalau model kawinnya sendiri biasanya Mas pakai apa ini Mas? Pakai kayu dodok atau suntik ini Mas? Kita tergantung kebutuhan. Kalau misal emang harus dibutuhkan banyak, kita pelotot. Kalau emang peminatnya lagi menurun, kita pakai dodokan saja. Kalau yang ini ori ayam hutan. Ini ori dari Jogja ya, Gunung Kidul. Kalau yang tengah ini dari Temanggung. Temanggung. Ya. Dan untuk pejantannya ini dari Aji Barang. Ya, kenapa kita pakai pejantan Aji Barang? Kenapa kok dipilih dari berbagai daerah ini Pak? Mas ini Mas, kenapa Mas ini Mas? Karena gini, sebenarnya sih tidak masalah dari daerah mana. Cuman ini kebetulan yang dari daerah tersebut itu memunculkan suara-suara yang bagus. Nah, jadi kita punya dasar untuk membuat bekisar itu setidaknya lebih bagus dari yang sudah-sudah seperti itu. Berarti yang ditekuni Mas Budi selama ini untuk sementara ini baru bekisar ya Mas ya? Iya. Baru mau ke yang ori ini ya Mas ya? Iya, kita fokus dari dulu bekisar. Dan untuk ayam hutannya ini baru sekali, ini baru penjodohan. Baru penjodohan. Iya, baru penjodohan. Tapi untuk bekisar ini sudah lama ini ya Mas ya? Sudah, alhamdulillah sudah hampir 2 tahunan kita bekisar. Oh ini untuk telur-telurnya ini ya Mas ya? Ini untuk telur-telur yang masih fresh. itu untuk telur-telur yang masih fresh ini. Ini. Jangan biasa jual yang fresh kayak gini nggak Mas biasanya Mas? Iya, kadang ada yang beli. Tetap ada yang beli. Ya, yang beli fresh telur itu dihargai dengan
per 3 ekor, per 3 butir 100.000. Oh, 3 butir hanya Iya, 100.000 ini teman-teman. yang fresh. Yang fresh. Ya, kalau yang udah fertil kita masukkan mesin tetes, Mm-mm. kita di harga per butirnya 50.000. 50.000. Ya. Per butirnya 50.000. Kalau menurut saya kalau yang udah masuk mesin tetes itu ketika di dalam perjalanan itu berapa hari bisa efektif masih bisa jadi Mas? Kalau misalkan keluar kota kan bisa sampai seminggu ini Mas, gimana Mas? Itu kami tidak bisa menjamin ya. Oh, berarti karena- suka yang masih fresh saja ini ya Mas ya? Yang lebih aman, yang fresh saja. Oh. Untuk yang masih di dalam kota sih bisa lah. Untuk jarak beberapa jam masih aman. Iya. Nih teman-teman, untuk telur ayam Pekisar ini yang fresh, yang ready ini saat ini melimpah banget ini, banyak teman-teman, luar biasa hasil ternaknya Mas Budi. Ini juga di sini ada beberapa obat ini untuk ketika ayam sakit ini, sudah kayak apotik pokoknya. Ini kalau ini untuk telur-telur yang sedang diengram ini teman-teman. Itu teman-teman. Biasanya berapa hari ini menetas Mas? Untuk telur ayam 21 hari. 21 hari menetas, normal lah seperti telur ayam hutan yang ori. Iya. Ya. Nih kalau ini ayam ini Pekisar juga ya Mas ya? Ini teman-teman, ini juga koleksi-koleksi Pekisarnya ini. Ini usia berapa Mas kalau yang ini Mas? Ini udah 2 bulan. 2 bulan teman-teman. Ini 2 bulan. Nah ini untuk betina-betina ayam buras ya Mas. Jangan pakainya ayam buras. Ayam buras. Ayam buras ini. Model kandangnya itu model kandang baterai ini teman-teman. Nah ini telurnya jatuh ini Mas. Ini ukuran kandangnya berapa ini Mas? Ini berapa sih ya? Kalau untuk kandangnya 30-40 apa ya? 30-40 ya Mas ya. Ini berarti betinanya dimasukkan setiap kandang ini satu-satu ya Mas ya, Iya, dipisah untuk ini. Satu kandang satu supaya bertelurnya itu kita seleksi dari betina A, B, C, D seperti itu. Ini untuk Memisahkan. setiap hari bertelur ini Mas, rutin Mas. Iya, ini seperti ayam petelur. Berarti setiap hari panen ini ya Mas ya. Oh, iya. Makanya melimpah sekali ini untuk Melimpah ruah. ini teman-teman, luar biasa sekali. Dari betinanya itu rata-rata ayam buras ya Mas, bukan ayam kampung ya Mas ya. Iya, ini ayam buras itu artinya ayam bukan ras tertentu, dan kita udah mengkawinkan dari berbagai jenis ayam untuk menghasilkan kokok jantan ayam buras itu yang enak dan panjang. Dan harapannya keluar begisar-begisar yang enak, lengking, panjang seperti itu. Oh begitu Mas, berarti nggak sembarangan ini untuk betinanya ya Mas ya. Iya, kita udah melalui proses yang begitu makan waktu istilahnya. Oh iya sip lah. Luar biasa sekali ini. Ini kalau ini ayam buras ya Mas ya. Ini untuk Iya, jantannya ya Mas ya. Ini untuk ayam buras. Ini biasa dilombakan ini Mas kalau ini Iya, Mas. dilombakan. Dan kemarin sempat di Jogja tanggal 15 September itu mendapat peringkat 2 ya. Ini ayam buras ini. Iya, peringkat 2 di lomba nasional tentunya. Oh, ini teman-teman, ini kemarin dapat peringkat 2 ini. Ini. Ini ada namanya enggak Mas ini Mas? Ada serayu, Mas. Oh, ini namanya serayu, ini kemarin mendapatkan peringkat 2 kokok ayam buras ya Mas ya. Ya, betul. Ini kokok ayam Di buras Agro ini. Bisnis ada itu papan nama skor lomba. Oh, perolehannya. Iya. Ini. Bisa cari di situ. Ini. Serayu ini kemarin juara tingkat nasional ya Mas, ayam buras ya Mas. nasional. Ini mau dilepas nggak Mas ini Mas? Untuk sementara masih buat indukan dulu. Iya. Kalaupun dilepas ya dengan harga yang tinggi tentunya. Oh, kalaupun dilepas dengan harga yang ya pastinya tinggi ya Mas ya. Iya. Karena ini juga ini masih muda kalau saya lihat Mas, posisi ayamnya ini masih muda. Ini masih 10 bulan. Masih 10 bulan. Iya. Nggak tahu kalau nanti udah 1 tahun lebih, nanti suaranya mungkin lebih enak lagi. Iya ini masih muda ini teman-teman. Nih. Luar biasa. Kalau ini untuk betinanya juga sama ini Mas. Iya. Dari keturunan yang sama. Iya, saudarinya ini. Oh, saudaranya berarti rencana ini ternakan ayam buras ini
antara ayam buras dengan ayam buras mau diternakan gitu Mas? Ya, tetap kita ternakan lagi kan, dan kita ambil jantannya yang bagus dan nanti betinanya supaya dibesarkan seperti itu. Sebenarnya ayam buras ini ayam jenis apa sih ini Mas? Bukan jenis ayam kampung ini. Sebenarnya gini, ayam buras ini kan artinya bukan ras ya, tapi didasari dengan ayam kampung sendiri, dan kita kawinkan dengan beberapa jenis ras ayam. Tentunya yang diambil adalah kokoknya, kokok enak, panjang. Nah seperti itulah ayam buras kokok panjang. Teman-teman, luar biasa sekali. Selain mencetak ayam bekisar, di sini juga rencananya mau ayam buras ya Mas ya. Pastinya dengan induk yang berprestasi atau juara ini teman-teman. Tapi yang sudah lama ditekuni Mas Budi ini di sini tuh ayam bekisar ini teman-teman. Ya, ini ayam bekisar. Dari dulu bekisar ya Mas ya. Dan ini hanya baru-baru kemarin ini kita mulai suka dengan buras kokok panjang. Oke. Mantul sekali teman-teman, mantap pokoknya. Ini yang anakan-anakan bekisar juga ini ya Mas ya. Iya, itu bekisar juga. Nah, ini bekisar teman. Ini dijual dengan harga berapa ini Mas satuannya Mas? Oh, ini karena ini betina jadi cuma 50 ribuan per ekor. Oh, 50 ribuan ini teman-teman, 50 ribuan untuk betina usia 2 bulan betina bekisar ini teman-teman. Monggo bagi yang tertarik untuk mencetak bekilus ini, kalau ada yang pengen nyetak bekilus, stok ready banyak sekali. Berarti sudah dipisahkan ini ya Mas ya? Iya, untuk jantan dan betina kita langsung pisahkan dari awal. Oh, dari antara jantan dan betina dipisahkan dari awal Mas? Dari mulai menetas kita langsung seleksi jantan dan betina, terus kita pindah kandang. Nah disitulah kita bisa mengetahui jantan dan betina untuk dijual. Ini luar biasa. Kalau teman-teman ke pasar kan biasanya ini malah cenderung ditipu dengan ayam hutan padahal bekisar betina ya Mas ya. Kalau di tempatnya Mas Budi ini malah bekisar betinanya ini sudah dipisah ya Mas ya? Iya, dipisah dari mulai menetas 1 hari udah dipisah. 1 hari sudah dipisah. Udah kelihatan jantan betinanya Mas? Sudah bisa dilihat. Ini kan ada kakinya nih, warna kaki. Nah ini kakinya itu cenderung hitam, ya kelabu, itulah betina bekisar. Oh, kalau hitam atau kelabu itu mesti betina gitu Mas? Iya, itu sudah kita teliti ya, udah lama. Untuk yang jantan sendiri itu kakinya bersih-bersih, alias putih lah. Enggak dari tombelnya enggak Mas? Karena baru dari oh iya ya, baru kan lahir, belum kelihatan ya Mas ya. Iya betul. Oke, itu ilmu teman-teman sangat bermanfaat sekali ketika pengen mengetahui bekisar betina itu dari kaki ya Mas ya, berarti ya Mas? Iya, dari kakinya yang berwarna putih untuk pejantan. Yang berwarna putih untuk pejantan. pejantan. Hitam ataupun kelabu itulah betina. Untuk yang berwarna hitam atau kelabu ini untuk betinanya ini. Oh iya, memang bisa dilihat ini untuk yang warna hitam atau kelabu di kakinya itu sudah ketahuan betina. Tapi ketika usia masih 7 hari itu tetap kalau dilihat dari jengger itu nggak bakalan ketahuan ya Mas ya. Ya belum kelihatan, belum maksimal. Tapi ketika dari kaki ini bakalan kelihatan ya Mas ya. Tuh teman-teman, tips untuk melihat atau memilih untuk menentukan membeli ayam hutan, membeli bekisar itu jangan ketipu ini. Tuh. Oke, matur suwun sangat Mas Budi ya. Alhamdulillah bisa silaturahmi di Banjarnegara, dan semoga ini menjadi pendulum kegiatan-kegiatan berikutnya yang lebih menarik ya, dan menjaga silaturahmi dan membuka wawasan baru, teman-teman baru. Ini gitu ya. Iya. Oke, matur sangat.